Honda CB125R merupakan salah satu produk Neo Sport Cafe dari Honda yang dipasarkan di benua Eropa. Bebarengan dengan CB650R dan Honda CB1000R yang baru-baru ini disegarkan oleh Honda Eropa. Memang motor ini seperti tidak mengalami perubahan dari segi desain. Terlihat masih sama seperti generasi sebelumnya yang masih tetap keren. Namun dari segi mesin, motor ini mendapat perubahan yang cukup besar. Walaupun sudah memenuhi standar Euro 5, namun ternyata power dari motor ini justru meningkat dari generasi sebelumnya. Power maksimum dari motor ini mencapai 11 kW pada 10.000 rpm dan torsi maksimum di angka 11 Nm pada 8.000 rpm. Peningkatan power ini berkat konfigurasi mesin baru yang berubah dari semula hanya 2 klep SOHC kini berubah menjadi 4 klep DOHC. Selain itu, untuk fitur dan desainnya masih identik dengan generasi sebelumnya. Dan berhubung channel ini belum sempat membahas desain dari motor ini, kali ini kami akan membahasnya di sini dan sekaligus berandai-andai jika motor ini dijual di Indonesia. Kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Di bagian ini sudah menjadi syarat wajib dari Honda jika ingin disebut sebagai Neo Sport Cafe, yaitu headlamp berbentuk bulat seperti ini. Dengan desain bulat seperti ini membuat motor ini terlihat lebih retro. Meskipun memiliki desain retro, namun yang berada di dalam headlamp ini adalah jenis lampu yang sangat modern, yaitu LED. Supaya terlihat lebih modern, pancaran dari LED ini tidak difokuskan dengan menggunakan proyektor, melainkan menggunakan jenis multi reflektor yang dipantulkan ke atas untuk lampu dekat dan ke bawah untuk lampu jauh. Lampu sen juga sudah LED dengan desain seperti motor-motor Honda lain termasuk Vario yang diletakkan di bagian atas menyatu dengan cover speedometer. Pada bagian shot tangki dibuat sangat berbeda dengan shot motor Honda pada umumnya. Di sini justru lebih mirip dengan shot MT series Yamaha. Dibuat meruncing ke bawah dengan tekstur di bagian depan yang terlihat seperti lubang udara. Selanjutnya yang terlihat di bagian tengah ini adalah sasis yang terlihat sangat kokoh. Berbeda dengan CB150 Streetfire yang hanya mempunyai satu pipa di bagian tengah, di CB125 ini ditambah satu pipa lagi sehingga jauh lebih kokoh. Cover bodi tengah dibuat berlubang sehingga mengekspos komponen yang berada di bagian dalamnya. Alih-alih menggunakan jok model tandem yang sudah identik dengan motor naked, di sini justru menggunakan jok model split terpisah seperti ini. Walaupun pada jok pembonceng dibuat tidak terlalu tinggi, ini terlihat masih nyaman untuk diduduki. Tidak seperti jok model split yang dipakai oleh Suzuki GSX-S 150 yang terlihat sangat tinggi. Ke bagian kaki-kaki. Di bagian inilah yang membuat motor ini terlihat seperti moge. Lihat saja pada swing arm belakang yang sudah menggunakan banana arm cukup besar. Swing arm ini juga diimbangi dengan ukuran ban yang cukup gambot yaitu 150/60 dengan velg 17 inci dengan disc brake di sana. Suspensi belakang jelas sudah monoshock dengan Prolink. Yang terkeren dan terlihat seperti moge banget di sini adalah pada bagian knalpot ini. Sudah mengadopsi desain knalpot underbelly yang hanya terlihat kecil di sana. Namun ini yang membuat motor ini semakin keren, terlihat semakin clean dan modern. Ukuran ban 110/70 dengan velg 17 inci dipilih untuk mengisi kaki-kaki bagian depan dengan disc brake lebar yang dipadukan dengan suspensi upside down cukup besar berwarna emas. Suspensi ini juga memiliki fitur separate function big piston dengan ukuran 41 mm berkualitas tinggi dari Showa. Honda mengklaim jika CB125R ini merupakan sepeda motor 125cc pertama di dunia yang mengaplikasikan suspensi jenis ini. Walaupun hanya memiliki mesin berkapasitas 125cc, namun motor ini dilengkapi dengan beberapa fitur khas moge yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, kira-kira bagaimana jika motor ini dijual di Indonesia? Kalau menurut saya, seandainya motor ini akan diproduksi secara lokal pun untuk harganya pasti akan sangat tinggi, mengingat beberapa fitur yang dibenamkan tadi. Sementara orang Indonesia, selain karena regulasinya yang masih belum seketat Eropa, motor sport 125cc di sini masih dipandang sebelah mata. Bahkan pabrikan sampai tidak ada yang berani memproduksinya, walaupun dulu sempat ada Suzuki Thunder 125 yang juga bisa dikatakan tidak laku di pasaran.
Kalau dilihat dari pengamatan selama ini, orang Indonesia akan lebih memilih kapasitas mesin yang lebih besar ketimbang fitur yang melimpah. Hal ini sepertinya sudah terpatri di otak secara turun-temurun, yang menganggap cc lebih besar berarti lebih kencang. Walaupun sebenarnya terdapat beberapa faktor juga yang mempengaruhi tenaga sebuah mesin, tidak melulu soal kapasitas mesin saja. Lihat saja tren yang terjadi di tanah air sekarang ini, di mana hampir semua jenis motor memiliki mesin 150 cc, dari jenis bebek, skuter, apalagi tipe sport kelas menengah yang sekarang mulai merangkak ke 155, 157, sampai 160 cc. Nah, sekarang jika CB125 ini harus masuk dan harus laku di Indonesia, paling tidak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, mesin harus naik menjadi 150 cc dan harga harus murah. Nah, untuk mencapai harga murah, di sini harus ada beberapa penyunatan, seperti banana arm yang diganti dengan swing arm kotak biasa, sasis diganti dengan sasis CB150 Streetfire, suspensi depan diganti dengan model teleskopik, dan bagian plastik cover body dibuat sama dengan kualitas standar motor Honda Indonesia. Dengan beberapa syarat tadi, mungkin motor ini akan laris manis di pasaran. Mengingat ketika pertama kali X-Motion dulu diperkenalkan di Thailand, netizen tanah air sangat heboh. Komentar positif pun tidak berhenti mengalir. Sampai kekecewaan pun mereka dapatkan ketika tahu AHM tidak akan memasukkan motor tersebut ke tanah air. Nah, belajar dari pengalaman, sebaiknya kita tidak usah terlalu berharap motor model seperti ini akan dijual di Indonesia. Untuk rakyat plus 62, mungkin cukup dengan Honda Versa saja yang sudah memiliki mesin 150 cc, tenaga oke, desain juga tidak jauh berbeda dengan CB125 ini. Oke, sepertinya cukup video kali ini. Jika kalian ingin mendukung kami, bisa subscribe channel ini. Jika kalian suka dengan video atau motor ini, bisa tekan like atau bagikan video ini. Dan jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.